makanan yang haram. Man nabata lahmuhu min haramin fannaru aula bih. Barang siapa yang sengaja dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka merindukan kedatangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tidak bosan untuk kita baca Fatihah, berdoa, memohon kepada Allah. Semoga dengan rahasia Fatihah kita dijadikan hamba Allah yang soleh, amin. Anak keturunan kita pun dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibu bapak kita juga semoga diampuni dosa-dosanya. Kita pun difasilitasi hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Kita baca bersama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kajian kita lanjutin, pengumuman dulu. Hal yang menggembirakan buat kita, insyaallah, yang kita bisik-bisikan kemarin, Dr. Buya Ar-Razi, insyaallah mudah-mudahan hadir di tempat kita di Mazra'illah dan Ar-Risalah. Abaji berharap untuk kita jumpalah dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, supaya kita dapat berkahnya. Kalau kami di pesantren Ar-Risalah nih, Mazra'illah, haus kedatangan orang-orang yang kita yakini diberkahi oleh Allah itu. Orang tua-tua kita dulu juga seperti itu. Manakala ada ulama datang ke kampung, berebut orang kampung itu, pengen rumahnya dimasuki. Pengen rumahnya diucapkan Assalamualaikum oleh orang-orang soleh itu. Kami merasakan itu, padahal kami ya seperti inilah. Datang ke kampungnya Ustaz Yunus, Ustaz Auri, masih muda-muda dulu, masih suka bepergian untuk berdakwah. Itu masuk rumah tuh enggak sekali. Diminta untuk masuk lagi. Dan mereka menghendaki sekali makanannya dicicipin. Nah, itu luar biasa. Ini didikan guru-guru kita dahulu. Jangan pula kaki dikatakan bid'ah ya. Insyaallah tidak bid'ah. Amalan orang tua-tua kita itu amalan surga semua ya. Malah saya dulu nggak tahu, pertama masuk di rumah pertama disajiin makanan yang selera, kenyang-kenyang Ustaz makannya. Dikira nggak makan lagi. Baru keluar dari situ suruh naik lagi rumah sebelahnya. Nah, itu. Malam Kemis, insyaallah. Ini malam apa?
Senin, tapi Kamis tanggal 16 ya. Nah itu di Arisalah, di Mazra'illah. Nanti minggunya siangnya di Arisalah. Kajian beliau adalah yang bersifat keilmuan. Dan ilmunya menekankan kepada roh dan hati. Oleh karenanya diharap bapak-bapak bawalah pena, bawalah buku, ya. Karena beliau tidak terlalu banyak gelak tawa, tapi banyak penekanan ke ilmuwan. Di dalam kitab ta'lim, belajar itu sebenarnya yang pertama harus ada niat belajar. Di hati niat ngaji, bukan sekadar untuk kumpul-kumpul, tapi memang untuk mendapat ilmu. Lalu kemudian berusaha ilmu itu difahami. Setelah faham, langkah ketiganya dipatrikan dalam hati, dikunci, disegel dalam hati. Akan lebih bagus lagi ilmu itu dicatat. Dicatat tanggal sekian kita mendengar ilmu tentang ini. Ya. Lalu kemudian syukur kalau di bawahnya ada diberi komentar-komentar dari pemahaman kita. Setelah itu dari amalkan, kalau sudah diamalkan, Allah akan tambah lagi ilmu yang lainnya. Itu dalam teori belajar. Dan jangan lupa mendapat ilmu itu senang, jangan terpaksa. Gara-gara ketua masjid ngadakan pengajian, nah ini, nak balik, nak lemah. Jangan itu terpaksa, nikmati ilmu itu, nikmati. Dan kalau sudah dapat ilmu, jangan dimakan sendiri. Jangan dimakan sendiri. Berikan sama orang lain. Sekalipun cuma duduk berdua. Alhamdulillah pagi tadi kami ngaji soal ini. Sekalipun belum mampu mengamalkannya. Sekalipun belum mampu. Karena dengan begitu, kita akan selalu dalam sorotan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Syukur kalau sudah bisa diamalkannya. Ilmu kalau tidak diajarkan, ilmu kalau tidak disampaikan, lambat laun dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bodoh lagi gitu. Karena itu langkah-langkah kita untuk keluar daripada kebodohan itu harus dibuat. Bodoh menurut pandangan Allah. Mungkin kita pintar menurut pandangan manusia. Jadi zaman dulu kami di pesantren, kakak-kakak kelas kami itu, kakak-kakak tingkat kami itu berebut nak nyari adiknya yang belum bisa ngaji. Berebut mencari adiknya yang belum paham nahwu dan shorob. Ilmu nahwu dan shorob saya jelaskan lagi tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Belum pernah ada itu di zaman Rasulullah itu. Termasuk Al-Quran, mushaf itu. Belum ada di zaman Rasulullah. Sistem pengajiannya zaman dulu, zaman Rasulullah itu adalah talqin. Dari mulut ke mulut, enggak baca kitab. Jadi kalau dikatakan sesuatu yang tidak dikenal di zaman Rasulullah itu bid'ah, oke. Bid'ah menurut kami ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kalau cuma di bid'ah dhalalahkan saja, ini bertentangan dengan firman Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Maha suci zat Allah yang menciptakan segalanya berpasangan. Baik yang ada di muka bumi, yang terdapat pada dirimu, yang kamu tidak tahu. Semuanya berpasangan. Jadi kalau cuma satu saja, sesat menyesat saja. Apa saya ulangi ini supaya kita yakin, supaya kita mantap bahwa amalan kita itu bukan amalan yang sembarang. Baik. Kemudian yang kedua pengumumannya, alhamdulillah Mazra'illah sudah ada Mazra'illah 2. Posisinya di desa
Mataram, lewat gereja, kemudian di sana lewat lagi apa namanya tuh, rumah makan apa tuh Pak Jani, sate dan apa namanya tongseng. Nah itu langganannya tuh, ada tongseng. Masih lewat lagi. Nah, yang itu halal ya, karena itu punya muslim gitu ya. Nah, ada jual motor apa ya, Citra. Nah, nggak apa sebut usaha muslim ya. Nah, maju punya muslim nggak apa-apa. Punya usaha jual motor second, Citra, ada jalan belok, masuklah situ. Nah, masuk, nanti ada jalan cabangan, ada yang ke sini, ada yang ke sini, keambil yang searah kanan. Nanti ada merek di situ, orang terkenal, Wali 10. Amin. Nah, beloklah itu di situ ada pesantren. Sebulan sekali ada majelis akbar di sana. Setiap minggu kedua. Nah, ternyata disambut baik. Dari Baliti datang, dari Linggau datang. Ya, kemudian juga dari Sumber Harta pada datang. Setiap Jumat kedua ada kajian majelis akbar Auradul Hadi di situ. Pemateri utamanya, pemateri pokok pemateri tetapnya 3 orang. Saya sendiri, Muhammad Atif Fahmi dan Ustadz Budi Satriadi. Ditambah nanti dengan undangan yang relevan nanti dengan kajian kita ada sewaktu-waktu. Insya Allah diusahakan lagi, mendatangkan lagi. Kalau tidak ada halangan, bulan 5 akan datang setelah Lebaran, kita rame-rame lagi bersolawat bersama Habib Syekh. Supaya kita diselamatkan dari yang macam-macam ini ya. Ada corona, ada apa lagi nih? Omikron, takutnya abikronnya lagi datang ya. Ini baru uminya ini. Khawatir kayaknya ada abinya lagi. Nauzubillah min. Baik, kita kaji kelanjutan kajian kita walaupun singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bicara masalah yang diharamkan oleh Allah, makanan yang haram. Kita niat dapat ilmu, jangan malah setelah tahu kita rasa nggak enak di hati. Kalau ada yang nggak enak di hati, yang menyinggung perasaan kita, justru kita harus banyak istighfar dan meminta kepada Allah untuk kita diselamatkan dari yang sudah kita tahu itu. Ya. Ini juga bukan karena pendapat saya, tapi saya cuma membaca kitab. Bahwa yang diharamkan itu ada 2 macam. Perlu dicatat, ada 2 macam. Yang pertama, muharramun fi ainihi wa zatihi wa jinsihi. Haram memang dari dasarnya, dari jenisnya ada yang haram. Seperti apa? Kal maitah waddam wal khamr wa ma la yahillu akluhu min at-tayri was-sibai wal hayanawati wal hasyarat. Seperti buntang. Nah, itu ya, buntang itu termasuk tiren, saya sebut lagi tiren. Ayam mati kemarin. Kalau orang kafir makan itu karena belum busuk. Karena masih bisa enak dimakan katanya, masih higienis katanya, karena baru mati kok. Matinya subuh katanya. Ya, dimakannya jam 10 atau siang jam setengah 12, jam 12, setengah hari. Bagi kita yang tidak disembelih itu hukumnya haram. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Al-Quran. Lebih baik makan yang lainnya lah, masih ada. Ya, apa itu? Ya,
Mungkin kalau nggak makan ayam juga, ya, ikan asin. Enak juga kan ikan asin? Enak loh ikan asin. Apalagi ikan pedo dibungkus pakai daun keladi, ya, ditambah ampas-ampas dikit, sayur bening, sambal terasi, sayur asem diceburkan ke nasi, dikasih sambal, angkat ikan asinnya, nguyup sayur asemnya. Enak gak kira-kira tuh? Nah, laju batal puasa Senin ini. Nah, sama, kami akan mengutamakan, akan membiasakan pengajian kita di di Mataram itu. Kami nak ngikut pesantren pesantren tertua di Jawa Timur, Sidogiri. Nah, Sidogiri. Seluruh tamunya yang datang dikasih makan soto campur. Nasi, soto daging, dicampur. Itu juga enak, Masya Allah. Itu enak, praktis, dinamis, ekonomis, tapi manis. Enak. Nah, nanti bagaimana rasanya soto kayak gitu? Ikut pengajian nanti malam. Minggu yang kedua, tanggal 13. Jamnya jam 9. Hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 9, selesai jam setengah 11. Insya Allah masih keburu untuk sedekahan. Untuk menghadiri persedekahan. Ya. Bukan menghadiri organnya, bukan. Menghadiri sedekahan. Jadi hari itu terpaksa amplopnya 2 itu. Ya tidak ya, artinya yang penting hadir aja. Nah, kalau ada ngasih amplop di kotak, alhamdulillah. Enggak ada, kadang-kadang memang kita keliru. Untuk sedekahan dikirim, bantu. Untuk pengajian, kadang-kadang perhitungan ya. Untuk menjenguk orang sakit, nah itu sebenarnya itu ya. Kita terusin. Waddam, darah tuh halal, haram. Wal khamar, minum khamar. Wa ma la yahillu akluhu, dan yang tidak halal untuk dimakan. Seperti apa? Yang tidak halal. Burung. Ada burung yang haram. Burung apa itu yang haram? Burung kanibal. Oleh para ulama dikasih tanda. Yang kukunya tajam, yang parungnya itu haram. Yang tukang itu. Iya, yang burung lang. Nah, macam burung lang itu haram untuk dimakan. Tapi kalau dia sudah jadi hama, halal untuk dibunuh. Akhirnya ternak kita habis dimakanin dia. Dan burung lang itu bukan hanya ternak, anak kecil juga disambarnya. Jadi kalau ketemu, kalau nyatanya itu sudah jadi hama, halal untuk kita bunuh. Wasiba, dan binatang buas. Binatang buas, apa binatang buas nih? Macan, beruang, itu, ya. Bagaimana dengan monyet? Monyet juga diharamkan. Sebagian orang banyak mengharam. Kalau gajah, halal apa haram? Gajah. Kuda, halal. Kuda. Badak, halal karena dia makanannya sama dengan makanan kerbau. Cuma beda tanduknya, baik. Ikan, segala macam ikan halal. Pokoknya seluruh binatang laut hukumnya halal. Sekalipun bentuknya seperti orang, seperti manusia. Kalau hidupnya di laut, hidupnya di air, halal. Ada ikan keluar mirip Ustaz Fahru Rozi. Misalnya. Nah,
ini wong ikan apa wong ternyata dia orang dalam air halal. Termasuk ikan sapu-sapu. Nah, banyak sekarang ikan sapu-sapu dibuangin ya. Halal itu ikan sapu-sapu itu. Asal bisa ngolahnya karena dia ikan. Nah, cuma disarankan oleh kesehatan jangan ikan sapu-sapu yang ada di tempat kotor. Nah, karena ikan sapu-sapu itu bisa hidup di WC itu. Bisa hidup di WC. Tapi kalau dari kolam yang bersih, ambil. Caranya katanya disembelih, kepalanya dibuang, kulitnya dibuang, isi perutnya dibuang, tinggal dagingnya, lalu digeprak-geprak begitu. Dijemur juga bisa jadi ikan asin. Dimasak goreng juga bisa. Ada yang kepengen? Nah, silakan datang ke Mataram. Nah, sebab kami ada kolam di sana. Ternyata ada kolam bersih. Nah, di dalamnya banyak ikan sapu-sapunya. Pas diajarkan begitu, ada yang makan, enak katanya. Masya Allah. Wal hasyarat, racun. Racun, jangan dicoba-coba. Ini racun, bukan. Nah, tahu-tahu pingsan. Racun haram. Nanti ada jelasannya. Racun itu yang termasuk apa? Ya. Wa hadzal qasmu la yahillu minha qalilun wala katsirun biwajhin minal wujuh illa indal ittirar. Yang disebutkan tadi itu semuanya adalah tidak halal, baik sedikit maupun banyak. Nyoba-nyobalah katanya. Ini daging babi nauzubillah min zalik. Dicoba-coba dulu sepanggangan ya. Jangan dicoba-coba ya. Jangan dicoba-coba nauzubillah. Apalagi yang namanya minuman yang mabukan itu. Jangan dilihat saja jangan. Melihatnya saja jangan. Sering di hotel ada yang namanya apa tuh ya? Apa namanya? Disediakan kulkas kecil tuh. Minibar sebenarnya ya. Minibar. Hati-hati itu jangan dibuka-buka, tanya dulu, ini isinya apa? Isinya apa? Kalau isinya minuman, boleh dibuka. Tapi kalau isinya bukan minuman, ada minuman yang diharamkan nggak di sini? Langsung aja nanya. Ternyata ada, jangan dibuka-buka. Apalagi dipegang, apalagi dicoba-coba, apalagi ditenggaknian. Nauzubillah min dzalik. Makanya sampai sekarang terus terang kami di MUI belum bisa memberikan toleran sekalipun itu minuman diedarkan di hotel-hotel saja, tidak. Sebab oleh Rasulullah semuanya dilaknati. Yang memerasnya dilaknati, yang menjualnya dilaknati, yang makan harganya, tahu harganya itu bahwa itu dari jual itu dilaknati, yang nyimpennya dilaknati. Gitu. Masya Allah. Tapi nggak tahu ya sampai sekarang bukannya bisa diatasi yang namanya ekstasi ini, tapi makin hari makin. Kenapa ini? Saya yakin kalau memang diatasi secara serius, tidak lama selesai lah itu. Menurut keyakinan saya. Kecuali dalam keadaan darurat, illa indal ittirar. Kecuali dalam keadaan darurat. Kenapa itu diharamkan? Bahwa ayyashrafal insan alal hilaki summa la yajidu ghairuhu. Kenapa itu tadi dibolehkan? Karena untuk memuliakan manusia supaya jangan rusak. Ya, karena tidak menemukan selain makanan itu. Jadi kalau kita sedang camping atau sedang sesat di hutan atau sedang ada di luar negeri, tidak ada ketemu makanan yang kita yakini halal, cuma ada makanan itu yang menurut kita itu adalah tidak haram, tidak membahayakan, tapi tidak halal, daripada mati karena kelaparan, beli makanan di luar negeri itu, makan. Nah, tapi cari-carilah, pilih-pilih. Misalnya roti aja yang dimiliki.
Tapi rotinya di sana barangkali dijual oleh orang lain, campur masakannya, maka pengolahannya. Daripada kelaparan, beli, makan. Nah, gitu. Karena memang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Fa inda dzalika yahilu lahu tanawulu minhu qal hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yang diharamkan itu selain buntang, darah, daging babi dan sesuatu yang disajikan untuk sajian selain Allah. Tuh. Haram juga tuh ya. Oh, berarti zaman dulu abaji itu nyerempet juga tuh ya. Nah, dulu kalau dari pondok jalan-jalan ke daerah pembakaran mayat orang Hindu, itu Bang, itu ada tempat pembakarannya itu. Sebelum dibakar itu sajiannya banyak niat. Ada jeruk, ada apel, ya. Nah, ini diperdebatkan oleh ulama. Kalau yang namanya jeruk, nah, maksudnya tuh yang disembelih disajikan untuk apa namanya selain Allah, sembelihan itu ya halal, apa itu haram. Nah, tapi ternyata kalau di sini juga dijelaskan sajian-sajian yang untuk bukan selain Allah tuh nggak boleh dimakan. Pembakaran mayitnya sudah selesai, orangnya sudah pergi, santri yang nyerbunya. Diambil semua tuh menjeruk gitu. Jangan-jangan besok dia datang, ahlinya aja sudah dimakan Tuhan. Ya. Tuhannya itu santri yang makan. Termasuk ibu abaji melok-melok itu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab masih ada pendapat ulama, kalau bukan sembelihan masih halal. Ada juga lagi itu yang disembelih halal, tapi dibuat oleh orang Islam. Bagaimana itu? Ayam disembelih, mau panen empang di laut, petambak ya. Besok mau malam nanti mau diambil ikannya jam 3 biasanya di sana itu, dikirim ke Serang ke Tangerang. Nah, menjelang maghrib itu ada sembelihan ayam tuh. Sembelihan ayam dipotong-potong dibagi 4, sudut sini, sudut sana, sudut situ. Nah, kami yang anak-anak ini ngintip aja. Begitu dia pergi, langsung mewakili Tuhannya makan. Zaman masih anak-anak ya. Jadi dia nginjuk. Nah, kami mewakili Tuhannya. Nah, makan itu. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 173. Bahwa yang diharamkan tadi itu, tapi famaniturra ghaira baghin wala adin, barang siapa yang dalam keadaan darurat ya, tapi tidak dengan cara zalim dan tidak dengan cara melanggar, itu boleh. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu zaman peperangan kami baca di buku-buku perjuangan Babat Jawa itu ya. Tentara-tentara muslim yang melawan Belanda kelaparan di tengah hutan, lalu kemudian menemukan kebunnya orang muslim, diambil untuk dimakan saja. Nah, itu justru malah yang punya kebunnya senang. Alhamdulillah kami dapat meransom tentara-tentara Allah. Begitu. Jadi boleh itu kalau dalam kondisi darurat. Nah, baru yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah halal fi nafsihi walakinnahu mamlukun li ghairi. Halal. Ayam potong, ayam indikasi rendang, apalagi makanan segalanya halal, ada ubi, ada pisang, tapi sayang dimiliki oleh orang lain. Nah, jangan dimakan kalau yang punyanya tidak ridho. Itulah sebabnya ada orang tidak ngundang kita, punya makanan, kita datang melok makan. Nah, itu dipertanyakan, ridho enggak yang didatanginya itu. Jangan-jangan memang kita sengaja enggak diundang. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan kalau dia itu karena lupa saja kita datang malah senang, enggak masalah. Gitu ya. Makanya kalau nak datang itu telepon dulu. Oi, Taruh Razi, ngapa tidak ngundang aku kamu nih? Gitu. Oh ya lupa, datanglah kak. Cepat datang. Gitu ya. Tapi jangan nyelonong langsung datang, melo babaris. Makan. Kita nak pergi ke Sekayu, perut lapar, sampailah kita itu ada orang sedekahan, mampir, assalamualaikum, mohon maaf saya ini agak terlambat, tapi nak buru-buru, makan dulu, ayo makan dulu, udah makan pergi haram, kena diundang, enak ya. Tuh, jadi kalau punya orang lain jangan diambil. Ibu-ibu tengok pakai jilbab baru, jilbabnya baru, rupanya ngambil dari jemuran tetangga, itu haram. Jilbabnya baru tapi baik, karena kita udah siang, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Intinya ada yang jenisnya haram, ada yang halal tapi milik orang lain. Bisa jadi halal manakala ada caranya. Apa caranya? Dibeli, jadikan nazar, jadikan hadiah, jadi hibah, jadi sedekah, jadi waris, itu jadinya halal. Tapi kalau kita ngambil saja tidak halal. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya apa saja yang menyebabkan jadi haram yang diambil dari punya orang lain. Ternyata banyak juga uraiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanyaan di sini singkat ya, Pak. Dosa, justru malah dosa. Kalau kita mempertahankan darurat tadi, kita sampai sakit, sampai Masya Allah, sampai tak berdaya, sampai meninggal, justru kita berdosa. Lebih baik kita cari makan. Walaupun yang diharamkan babi sekalipun, yang ada makan. Ular, nah pas lagi lapar, ular, assalamualaikum kata ular, nongol. Alhamdulillah, sini. Makan. Kalau nggak makan, dosa kita malah. Gitu ya. Saya kira itu. Ada yang lain? Kalau nggak ada, oke. Mudah-mudahan kita terhindar dari makanan yang haram. Man nabata lahmuhu min haramin fannaru aulabi. Barang siapa yang sengaja dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka merindukan kedatangannya. Nauzubillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, tanpa diminta Engkau hidupkan kami, Engkau ciptakan kami, dan Engkau hidupkan kami. Engkau lengkapi dengan fasilitas hidup kami ya Allah. Kami bahagiakan oleh-Mu dengan keluarga kami ya Allah. Tolong jaga kami ya Allah, jaga anak keturunan kami ya Allah, dari rizki yang tidak halal ya Allah, dari pakaian yang tidak halal ya Allah. Kalaupun terjadi itu ya Allah, halalkan ya Allah buat kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk mendapat rizki yang halal, yang Engkau berkahi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami kesabaran ya Allah untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang akan menjadi penyesalan kami kelak di hadapan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Jadikan pula ya Allah kami, anak keturunan kami, keluarga kami, semuanya dalam ridha-Mu, semuanya dalam ampunan-Mu ya Allah. Matikan saatnya kami dengan kematian husnul khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.